Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita lagi ada di salah satu tempat paling bersejarah di Kota Bengkulu, Masjid Jami Bengkulu. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Monika Putri Sabella dengan NPM 54 dan rekan-rekan saya Eni Julianti dengan NPM 76. Saya Indah Despita dengan NPM 70. Saya Putri Guntari dengan NPM 22. Saya Kiki Numaili dengan NPM 56. Masjid ini bukan cuma tempat sholat biasa, tetapi juga peninggalan bersejarah yang dirancang langsung sama Insinyur Soekarno loh. Yuk bareng-bareng kita telusuri kisah dan keunikan masjid ini. Jadi guys, masjid ini tuh sudah berdiri sejak abad ke-18. Dulu banget, masyarakat Bengkulu awalnya punya suara kecil di daerah Bajak. Tempat ini buat mengaji dan beribadah bareng. Tapi karena jumlah jamaahnya yang banyak, tempat ini yang kurang strategis. Akhirnya masjid ini dipindahkan di lokasi yaitu di Jalan Suprapto, Kelurahan Penggantungan. Nah, di situ mulai deh berkembang jadi masjid besar yang sekarang kita lihat. Dan bangunan ini tetap terlihat megah dan klasik. Waktu Bung Karno diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1938 sampai 1942, beliau sering nih sholat di Masjid Jamik. Tapi waktu itu bangunannya udah tua dan agak rusak. Soekarno yang mempunyai jiwa seni yang tinggi akhirnya bantu ngeracang ulang bangunannya. Beliau yang bikin atapnya bertumpang 3 yang memiliki makna iman, Islam, dan ihsan. Tiangnya juga dibikin tinggi dan kokoh biar angin masuk enak dan ruangan terasa luas. Desainnya tuh gabungan dari Melayu, Arab, dan Tionghoa. Gimana? Keren banget kan? Itulah kenapa Masjid Jamik sering disebut sebagai Masjid Peninggalan Bung Karno. Kalau kita lihat dari dalam, masjid ini punya struktur khas masjid tua Indonesia. Di bagian depan ada serambi, biasanya buat santai atau kumpul sebelum sholat. Terus di tengah ada ruang utama, tempat jamaah sholat berjamaah dengan tiang penopang besar di tengahnya. Di bagian barat ada mihrab, tempat imam berdiri, dan di sebelahnya ada mimbar buat khutbah. Di kanan kiri masjid juga ada ruang tambahan biar bisa muat lebih banyak jamaah. Pokoknya desainnya tuh sederhana tapi penuh makna, khas banget masjid zaman dahulu. Arsitekturnya tuh campuran budaya yang harmonis. Dari Melayu Bengkulu, kita bisa lihat di bentuk atap limasnya yang bertumpang 3. Dari Arab ada ornamen kaligrafi di mihrab dan mimbar. Dan dari Tionghoa kelihatan dari bentuk atapnya yang sedikit melengkung dan jendelanya yang khas banget. Dindingnya dari bata diplester kapur, lantainya dari ubin putih klasik, dan jendelanya dari kayu jati asli. Sederhana tapi anggun banget kan? Jadi cagar budaya Masjid Jami yaitu karena nilai sejarah budaya tinggi banget. Akhirnya Masjid Jami Bengkulu resmi jadi cagar budaya nasional tahun 2004. Jadi sekarang bangunannya dilindungi dengan negara. Dan kalau direnovasi pun nggak boleh sembarang, harus tetap jaga bentuk hasilnya. Nah, ini bukti kalau masyarakat Bengkulu benar-benar cinta sama warisan sejarah Masjid Jami ini. Jadi itu dia sejarah lengkap tentang Masjid Jami Bengkulu, salah satu warisan sejarah dan kebanggaan masyarakat Bengkulu. Semoga dengan kita tahu sejarahnya, kita makin cinta dengan peninggalan bangsa sendiri. Jangan lupa like, comment, and share biar makin banyak yang tahu tentang keindahan dan sejarah Masjid Jami Bengkulu. Wassalamualaikum